Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai soal UAS perpajakan tahun 2019. Untuk soalnya yaitu membuat rekonsiliasi fiskal, kemudian ditanyakan besarnya PPh pada tahun 2019. Untuk membuat rekonsiliasi fiskal, hal pertama yang kita butuhkan yaitu laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi sendiri dibutuhkan untuk pengisian dalam saldo komersial. Jadi saldo komersial ini data-datanya didapatkan dari laporan laba rugi. Di sini saya tidak akan membahas mengenai pengisian saldo komersial. Mungkin teman-teman juga udah pada bisa bagaimana cara pembuatan dari laporan laba rugi. Jadi langsung saja, di sini saya akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang perlu dikoreksi. Untuk mengetahui apa saja yang perlu dikoreksi, kita harus menganalisis sendiri perbedaan dari prinsip yang dipegang oleh perpajakan dan perusahaan, dimulai dari prinsip pengakuan, kemudian prinsip akuntansinya, dan lain sebagainya. Nah, dimulai dari penjualan. Dalam penjualan, di sini tidak terdapat koreksi, karena dalam keterangan tambahan dalam soal juga tidak ada. Jadi langsung saja untuk saldonya sama dengan komersial. Selanjutnya harga pokok penjualan. Nah, di sini persediaan awalnya sama. Kemudian pembeliannya juga sama, tetapi untuk persediaan akhir di sini ada perbedaan. Jadi, perusahaan menggunakan metode LIFO, sedangkan sebenarnya yang dipegang oleh perpajakan yaitu menggunakan metode FIFO. Dalam keterangan tambahan sudah disebutkan bahwa persediaan akhir menggunakan metode FIFO sebesar 700.000. Jadi kita langsung saja menulis di sini 700.000. Nah, antara saldo fiskal dan saldo komersial di sini terdapat perbedaan. Dan perbedaan tersebut mengurangi laba, jadi kita harus menyimpannya dalam koreksi negatif. Selanjutnya, kita menganalisis beban-beban. Jadi ada beberapa beban yang tidak diakui oleh perpajakan, dan hal tersebut harus dikoreksi. Kita mulai dari gaji dan upah. Untuk gaji dan upah, perpajakan juga mengakui biaya beban tersebut. Selanjutnya, tunjangan transport. Tunjangan transport juga diakui oleh perpajakan, jadi tidak perlu dikoreksi. Selanjutnya, beban makan kantor. Nah, sebenarnya beban makan kantor merupakan natura atau kenikmatan. Sebenarnya hal tersebut tidak boleh diakui sebagai beban, tetapi ada 3 natura yang boleh dimasukkan ke dalam beban. Nah, salah satunya beban makan kantor. Hal ini dibolehkan diakui sebagai beban, jadi tidak perlu dikoreksi. Kemudian ini beban pengobatan yang ditanggung perusahaan. Karena ditanggung oleh perusahaan, maka hal tersebut boleh dibebankan. Selanjutnya beban training. Ini tentu saja boleh dibebankan karena berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari dari perusahaan. Selanjutnya beban seragam satpam. Ini juga merupakan kenikmatan, tetapi beban seragam satpam itu merupakan natura yang boleh dibebankan. Jadi tidak perlu dikoreksi. Selanjutnya, beban sanksi administrasi bank. Nah, hal ini dalam perpajakan tidak diakui, karena ini merupakan beban sanksi dan tidak berhubungan dengan 3M dalam perusahaan. Jadi hal ini perlu dikoreksi. Karena ini menambah laba, maka kita simpan di koreksi positif. Selanjutnya, saldo fiskalnya jadi 0 karena tidak diakui. Selanjutnya ada beban bunga pinjaman, hal ini berhubungan dengan 3M, maka boleh dibebankan. Selanjutnya cadangan penghapusan piutang. Nah, dalam prinsip yang dipegang oleh perpajakan, tidak diakui bahwa adanya cadangan, jadi kita harus mengkoreksinya. Jadi di dalam prinsip perpajakan harus di-nolkan dalam saldo fiskal 0, dan ini menambah laba, jadi disimpan di koreksi positif. Selanjutnya, beban jamuan tamu tanpa normatif. Karena ini tidak ada
harga yang dicantumkan, maka tidak diakui oleh perpajakan. Jadi dalam saldo fiskalnya 0. Kemudian ini menambah laba, jadi disimpan di koreksi positif. Selanjutnya, beban listrik telepon. Hal ini diakui oleh perpajakan karena berhubungan juga dengan kegiatan sehari-hari perusahaan. Selanjutnya, PBB dan materai juga berhubungan dengan perusahaan, jadi tidak perlu dikoreksi. Nah, ini penyusutan aset tetap. Jadi, dalam perpajakan juga mempunyai prinsip tersendiri dalam penyusutan aset tetap. Jadi, kita mengakui bahwa penyusutan itu 40.000 atau 40 juta, kan di ribuan rupiah. Jadi, kita harus mengkoreksinya karena ini tidak sesuai dengan prinsip yang dipegang oleh perpajakan. Jadi, dalam soal sudah terdapat bahwa terdapat bangunan permanen dan kelompok 1. Untuk perhitungannya yaitu ini harga belinya 400 juta dan ini kelompok 1 60 juta. Kemudian kita harus menghitung penyusutan fiskalnya. Ini 20 juta didapat dari 5% dikali 400 juta. 5% ini didapat dari ini. Ini yang diakui oleh perpajakan. Selanjutnya, kelompok 1 tarifnya yaitu 25%. Langsung saja 25% dikali 60 juta hasilnya ini. Kemudian ini dijumlahkan dan hasilnya ini 5 juta. Kemudian 5 juta ini kita pindahkan dalam saldo fiskal. Dalam koreksi positif. Karena hal ini, kenapa disimpan di koreksi positif? Karena saldo komersialnya lebih besar daripada saldo fiskal. Tadi kan penjumlahan dari penyusutannya hanya 35 juta, sedangkan yang disusutkan oleh perusahaan 40 juta. Jadi, ini lebih besar komersial dan harus disimpan di positif. Selanjutnya, premi asuransi pabrik. Kenapa ini tidak dikoreksi? Karena ini merupakan premi untuk pabrik, bukan untuk perorangan. Jika preminya dibayar oleh perorangan, hal tersebut perlu dikoreksi. Selanjutnya, bantuan HUT RI. Nah, ada beberapa sumbangan yang tidak diakui oleh perpajakan. Jadi, misal kita sudah membuat sama perusahaan diakui, tetapi sama perpajakan itu tidak diakui. Nah, untuk untuk sumbangan-sumbangan tersebut, diantaranya yang tidak diakui yaitu bantuan HUT RI, kemudian sumbangan panti juga tidak diakui oleh perpajakan. Jadi saldo fiskalnya isi 0. Sumbangan panti juga 0. Selanjutnya, kita totalkan yang diakui oleh perpajakan dan ini lebih kecil daripada saldo komersial. Selanjutnya, kita perhitungkan seperti biasa. Laba kotor dikurangi beban-beban dan ini hasilnya. Selanjutnya ada penghasilan di luar usaha. Nah, ini kan sewa kendaraan itu 9.800.000 setelah PPh. Nah, dalam perpajakan yang harus dituliskan itu yang belum terkena oleh PPh. Dari mana kita mendapat 10 juta? Nah, 10 juta ini didapat dari soal, yaitu PPh pasal 23, menyebutkan bahwa sewa kendaraannya itu 10 juta. Dan harus dikoreksi, selisihnya yaitu 200.000, dan ini disimpan di koreksi positif karena menambah laba. Selanjutnya, keuntungan selisih kurs, ini tidak perlu dikoreksi, penerimaan PBB juga. Nah, untuk jasa giro dan penghasilan bunga, hal ini harus dikoreksi karena dalam soal disebutkan bahwa jasa giro dan penghasilan bunga tersebut sudah terkena PPh final. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan dalam saldo fiskal senilai 2 juta dan 1 juta karena kan sudah terkena oleh PPh final. Jadi ya udah dalam saldo fiskalnya kita isi 0. Kemudian laba bruto tidak perlu dikoreksi. Selanjutnya kita jumlahkan.
Dan hasil ini 738 juta dijumlahkan dengan dengan total laba bersih usaha. Dan ini hasilnya. Jadi laba yang diakui oleh perusahaan yaitu 717.800, sedangkan menurut perpajakan yang diakuinya itu adalah senilai 738 juta. Sampai di sini untuk penyelesaian rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya untuk perhitungan PPh. Untuk perhitungan PPh badan kita menggunakan tarif pasal 17 dan pasal 31E. Nah, untuk PKP-nya yaitu ini 738 juta. Kemudian untuk perhitungan PPh terutang untuk tahun 2019 tarifnya yaitu 25%. Kemudian, jadi kita harus mengetahui tarif dari PPh yang terbaru. Untuk 2019 25%, kemudian untuk tahun 2020 hanya 22%, untuk sekarang yang terbaru yaitu 20%. Kita menggunakan yang 25% karena ditanyakan berdasarkan PPh pada tahun 2019 yaitu 25% tarifnya. Langsung saja 25% dikali PKP. PKP ini kita lihat dari saldo fiskal labanya. Langsung saja 25% dikali 738 juta, hasilnya 184.500. Nah, untuk PPh terutangnya yaitu ini 184.500. Tetapi dalam soal kan sudah disebutkan kita itu sudah membayar PPh pasal 22, PPh pasal 23, PPh pasal 24 dan PPh pasal 25. Jadi kita tidak membayar langsung segini karena ada beberapa yang sudah dibayar, diantaranya ini. Nah, ini dapat dari soal, ini juga. Kemudian PPh pasal 24 kita menghitung, PPh pasal 25 juga terdapat dari soal. Kemudian ini dijumlahkan, hasilnya ini. Kemudian PPh terutang dikurangi PPh yang sudah kita bayar, dan ini merupakan hasilnya. Kita masih harus membayar sebesar Rp81.300.000. Kemudian ini untuk cara perhitungan PPh pasal 24, mungkin teman-teman juga udah bisa untuk cara perhitungannya. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan soal UAS perpajakan tahun 2019. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.